adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Timur Barat hingga tahun 1962. Sebelum membentuk kerajaan, wilayahnya telah disebut dalam sumber-sumber sejarah bangsa Eropa. Hal ini diduga karena komoditas utamanya yakni kayu cendana yang sangat menarik perhatian pedagang-pedagang Eropa. Pada masa itu, daerah Amanatun termasuk salah satu pelabuhan penting di mana kayu cendana dimuat oleh kapal-kapal Belanda dan Portugis. Sejarah berdirinya menurut legenda setempat, nenek moyang penguasa Amanatun bernama Banu Naik yang datang dari laut dengan saudaranya, Liu Rai dan Sonbai. Liu Rai memilih untuk menetap di Belu bagian selatan dan Sonbai di timur bagian barat. Merekalah yang kemudian menurunkan para raja di daerah tersebut. Sedangkan Banu Naik tetap tinggal dan menjadi penguasa di Nokas dan di Nitibani dekat pesisir selatan. Karena tubuh dan harta bendanya berwarna emas atau natun, kerajaannya kemudian dinamai Amanatun. Dalam menjalankan pemerintahannya, Banu Naik dibantu oleh suku-suku Gana, Nokas, Liu Nokas, Kobi, Benu, Tahun, Nenabu, dan Misa. Untuk melindungi diri dari serangan musuh, istana kerajaannya didirikan di daerah pedalaman Nungkolo yang sulit dijangkau. Sementara pemerintahannya dijalankan oleh Uispah yang tinggal di Menu di pesisir dekat pelabuhan. Sejak abad ke-16, wilayah Amanatun yang masih dikenal sebagai Batu Mean telah menjalin hubungan dagang dengan Portugis. Pedagang Portugis bahkan membangun pos perdagangan di Solor dan Tarantuka. Pada tahun 1613, Portugis mendapatkan pesaing baru, yakni VOC dan Kerajaan Goa. Setelah Kerajaan Goa menghancurkan Batu Mean pada tahun 1641, penguasa Batu Mean meminta bantuan kepada Portugis. Bangsa Portugis menyanggupinya asalkan seluruh keluarga kerajaan bersedia dibaptis oleh misionaris Dominikan. Nama Batu Mean kemudian menghilang pada akhir abad ke-17 dan daerahnya kemudian dikenal sebagai Amanatun. Sumber daya kayu cendana tampaknya telah berkurang pada periode ini dan daerah tersebut dibiarkan begitu saja. Setelah kekalahan Portugis di Kupang pada tahun 1749, sebagian besar Timur Barat jatuh ke tangan Belanda. Namun karena jaraknya cukup jauh dari Kupang, wilayah ini tidak begitu diawasi oleh Belanda dengan ketat. Barulah pada awal abad ke-20, Belanda benar-benar menaruh perhatiannya di Timur Barat hingga sering terjadi pertempuran dengan penduduk lokal. Raja Muti Banu Naik diasingkan oleh Belanda ke Nd karena menolak untuk tunduk. Setelah itu, 3 penerus berikutnya memerintah sebagai raja persemakmuran Belanda. Raja pertama pada kerajaan ini adalah Pedro Batu Mean yang memerintah pada tahun 1642. Sedangkan raja terakhirnya adalah Lodewijk Lawrence dan Don Louis Banu Naik tahun 1946 hingga tahun 1962. Terima kasih.